Kalau kita baca salah satu ayat yang sering dikutip, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka kita akan melihat ini adalah salah satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya, kata kuasa itu dalam bahasa aslinya dunamis. Dunamis itu dari kata tersebut nanti muncul kata dinamit, ya. Artinya ini kuasa, power yang sangat luar biasa. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita itu menurut Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi kuasa dalam bahasa aslinya di situ adalah exousia. Itu artinya otoritas atau hak, ya, menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau di sini Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, itu bahasa aslinya dunamis. Nah, dunamis itu artinya ya seperti dinamit itu, ya, meledak gitu, ya, kuasa yang luar biasa. Nah, yang menarik juga adalah begini, ya, dulu waktu saya belum penuh Roh Kudus, ya, saya sering diajarkan sama para kakak rohani, kita harus bersaksi, ya. Tapi ternyata kalau di sini kita lihat, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ini bahasa Inggrisnya the Spirit upon you, ya, ini bentuk pengurapan kalau di Perjanjian Lama, maka kita itu akan menjadi saksinya, ya, bukan bersaksi, akan menjadi saksi. Artinya Tuhan itu melalui kuasa Roh Kudus itu membuat kita, mengubah kita menjadi saksinya. Nah, saksi itu adalah seseorang yang mengalami, ya, seseorang yang melihat, mendengar sendiri sehingga dia itu menjadi saksi. Kalau di pengadilan kan misalnya ada satu perkara kemudian dipanggil saksi-saksi, ya. Nah, saksi itu dipanggil karena orang ini adalah orang yang punya pengalaman, orang yang melihat sesuatu terjadi sehingga dia bisa menjadi saksi, atau orang yang mendengar sesuatu terjadi sehingga dia bisa menyampaikan apa yang dia dengar, ya, atau seorang yang mau mengalami, saya saksinya, ya, saya mengalami hal itu, saya menjadi bukti bahwa ini benar karena saya mengalaminya, ya, itu yang namanya menjadi saksi. Jadi ternyata kehidupan Kristen itu ya simple, ya, dalam arti mengizinkan Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan akan menjadi saksi. Ini konteksnya kan waktu itu waktu disampaikan ini kan di Israel sana, ya, di Yerusalem. Jadi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya. Lalu di seluruh Yudea, itu lebih besar, itu seperti provinsi begitu, ya. Yerusalem itu kotanya. Lalu dan Samaria itu daerah di seberang, ya, karena pada masa itu kan kerajaan Israel sebenarnya sudah sejak zaman Salomo meninggal itu kan terbagi dua, yang bagian selatan sama bagian utara. Yang bagian selatan ini yang dikenal sebagai Yahudi, ya, kan, dari orang-orang Yehuda, ya, orang-orang Yehuda, keturunan Daud, dan juga suku Benyamin yang gabung di situ. Nah, 10 suku di atasnya itu menjadi kerajaan Israel yang mereka kemudian membuat tempat penyembahan tersendiri, ya, karena rajanya itu, ya, waktu itu kan Yerobeam, ya, dia nggak mau orang Israel yang dia pimpin itu sering ke Yerusalem, ya, dia buat sendiri tempat di sana. Nah, itu daerah belakangan setelah dikalahkan, ditawan, orang-orang Israelnya dibawa ke mana-mana, dari tempat lain dibawa bangsa lain, ya, sehingga di situ terjadi campur baur, ya, dan itu menjadi orang-orang Samaria yang tidak dianggap sama orang-orang Israel. Jadi ini menjadi saksi tidak hanya di Yerusalem atau provinsi Yudea, ya, tapi ke seberang dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Bagian kita sebenarnya mengizinkan dia berkarya dalam kehidupan kita, ya. Nanti dia akan menuntun kita, memberikan hikmat dan menunjukkan bagaimana caranya. Lalu kalau kita lihat
ada dua ayat yang lain, sebenarnya ada ayat-ayat lain lagi ya. Tapi kalau kita punya di gadget kita itu ada aplikasi Alkitab dan di situ ada berbagai macam bahasa kita bisa pilih, maka menarik ya. Jadi setiap kita lihat satu bacaan misalnya mengandung kata kuasa, kita bisa lihat aslinya itu bahasa apa ya. Nah, di antaranya ini ya. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, ini kepada orang-orang Saduki ya. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kata kuasa di sana juga dunamis. Nah, waktu itu konteksnya orang-orang Saduki ini kan punya prinsip, punya kepercayaan, mindset bahwa tidak ada kebangkitan ya bagi orang-orang mati. Jadi kalau orang meninggal udah aja gitu. Nah, lalu mereka mau menguji Yesus. Mereka pakai hukum Musa ya, yang diturunkan oleh Musa yang mengatakan kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita lalu nggak punya anak, lalu laki-laki ini meninggal, maka adiknya yang laki-laki harus kawin ya dengan wanita itu ya untuk membangkitkan keturunan baginya. Ada satu istilah ya kalau di satu suku yang kalau nggak salah istilahnya apa, turun ranjang kalau nggak salah istilahnya. Jadi adiknya itu yang harus menggantikan kakaknya. Nah, ini ada 7 bersaudara menurut orang-orang Saduki ini. Ya, yang sulung ini kawin dengan seorang wanita tapi terus nggak punya anak, ya meninggal. Ya, nah menurut hukum Musa, ya, adiknya menggantikan kakaknya itu lalu kawin dengan wanita yang sama ini. Tapi nggak punya anak juga lalu meninggal. Lalu adiknya lagi yang nomor 3 ya kawin lagi dengan wanita itu, ternyata nggak punya anak juga ya. Terus begitu sampai ada 7 orang ya, masing-masing sudah pernah kawin dengan wanita ini tapi nggak punya anak. Tapi semuanya meninggal. Lalu wanita yang ini juga meninggal juga. Lalu orang-orang Saduki ini bertanya, siapakah di antara 7 orang ini yang akan jadi suaminya waktu ada kebangkitan nanti? Ya, lalu Yesus bilang begini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Baru dia bilang nanti pada waktu kebangkitan tidak ada kawin dan dikawinkan ya. Tapi yang menarik dibilang di sini, kamu ini sesat, kamu tidak mengerti apa yang dimaksudkan, kamu nyasar ya, kamu miss the mark ya, kamu meleset dari apa yang ingin firman Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena kamu nggak mengerti kitab suci, itu yang pertama, dan yang kedua kamu tidak mengerti, tidak mengalami kuasa Allah, dunamis ya. Jadi ternyata kalau kita ya tidak punya pengertian akan firman Tuhan, tidak punya dasar firman Tuhan, kita bisa tersesat ya. Kalau orang-orang yang misalnya pergi semedi lalu mendapatkan pewahyuan, tapi pewahyuan itu ternyata tidak seperti yang firman Tuhan katakan, maka itu bisa tersesat ya. Nah, sebaliknya kalau kita mungkin punya kitab suci, kita ngerti semua bahasa aslinya ya, kita jago lah ya. Tapi kita nggak pernah punya pengalaman dengan dunamis dari Tuhan ini, dengan the power of God, kita juga bisa meleset ya, nggak ngerti, kita mengartikannya salah gitu ya. Misalnya begini ya, ini sering terjadi, sebagian pendeta mungkin ya bahkan mengatakan, oh kesembuhan tuh udah nggak ada, itu zaman dulu, zaman Kisah Rasul. Kalau sekarang tuh pakai obat, Tuhan pakai dokter ya. Dulu Tuhan nggak pakai dokter ya. Padahal namanya dokter dari dulu udah ada ya. Salah satu murid Yesus itu ya, tabib ya, itu dia juga dokter dulunya ya. Ya, jadi tetap sama sebenarnya. Cuma karena tidak pernah mengalami kuasa Allah itu, nggak pernah tahu bahwa ada kesembuhan, apalagi ngalamin, maka dia diartikan, oh enggak, Tuhan sekarang pakainya adalah dokter. Jadi semua ayat tentang kesembuhan itu nanti dianggap itu nggak berlaku lagi. Ya. Nah, tapi orang yang ngalami, kemudian disembuhkan, dia percaya. Apalagi ayat itu mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya. Banyak yang mengalami hal itu. Ya. Memang butuh pengakuan iman, butuh kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kalau nggak bisa. Jadi kalau kita tidak punya salah satu dari hal ini, dua hal ini, kitab suci ya maupun kuasa Allah, ya,
kita bisa tersesat dalam menafsirkan sesuatu. Ya, saya ingat dulu kisah yang waktu saya masih SD, ada kalau nggak salah namanya Nasruddin apa ya. Nasruddin itu siapa? Pokoknya cerita lucu lah. Dia dari kampung, kemudian dia pergi ke kota besar. Di kampung dia tuh nggak ada pesawat. Lalu dia tulis surat kepada teman-temannya di kampung. Dia bilang, waduh, saya lihat pesawat terbang luar biasa. Saya baru tahu loh, pesawat terbang itu kalau dia sudah terbang, dia masukkan rodanya ke dalam pesawat. Ya. Lalu teman-temannya balas suratnya itu, kamu bohong ya. Mana mungkin pesawat terbang masukin rodanya ke dalam pesawatnya kalau dia sudah terbang. Nanti kalau di udara dia mau belok gimana? Nah, mereka nggak tahu, ya. Mereka nggak pernah lihat. Mereka nggak ngerti bahwa pesawat itu bisa belok bukan berdasarkan roda kalau dia sudah di udara. Kalau waktu di darat memang perlu roda untuk bisa belok, tapi waktu lagi terbang dia nggak perlu roda. Nah, kenapa mereka bisa berpendapat beda itu? Karena memang nggak tahu, nggak ngalami. Ya, jadi seperti itu. Nah, ayat berikutnya Roma 1 ayat 16, ya, Paulus bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, jadi kata kekuatan ini juga dunamis, ya, kuasa Allah. Paulus bilang Injil ini adalah the power of God, kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memberkati, yang memulihkan, yang memberi kekuatan, ya, yang membawa kemenangan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya. Siapa aja yang percaya. Tapi pertama-tama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena memang Injil ini pertama kali diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi seperti di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku, ya. Kamu akan menjadi bukti bahwa kuasaku ini bekerja, ya. Tidak hanya di Yerusalem untuk orang-orang Yahudi, ya. Dan disuruh Yudea, ya, tidak hanya untuk keluargamu, tidak hanya untuk lingkunganmu, ya, tidak hanya untuk provinsimu, tapi juga orang-orang Samaria, ya, orang-orang yang nggak dianggap oleh orang-orang Yahudi itu sebagai keturunan orang Israel yang asli, ya. Kemudian sampai ke ujung dunia, ya. Nah, pada masa itu bahasa yang dipakai di Perjanjian Baru itu bahasa, karena itu kan masa penjajahan juga, yang seperti kalau di Singapura, ya, bahasa nasionalnya bahasa Inggris, ya, karena itu daerah jajahan Inggris pada waktu itu, ya, cukup lama, dan akhirnya mereka pakai bahasa Inggris sebagai mother language mereka, ya. Nah, pada masa itu bahasa Yunani, ya. Jadi makanya Paulus bilang Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, setiap orang, ya. Pertama-tama orang Yahudi, ya, tapi juga orang Yunani. Jadi orang lain yang bukan orang Yahudi, ya. Mereka menyebutnya Gentiles, bangsa-bangsa asing yang tidak termasuk keturunan orang Yahudi, ya. Jadi Injil ini bisa menyelamatkan, memberkati, ya, menyembuhkan, ya. Injil itu kabar baik, ya. Orang-orang yang percaya, ya. Karena kalau nggak percaya sudah game over, nggak jadi. Nah, sama juga dengan doa, ya. Kalau kita bilang Tuhan hanya menjawab doa yang kita butuhkan, ya udah, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, ada ayatnya, Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya. Itu lebih dari yang kamu butuhkan, ya. Maka kamu akan menerimanya. Nah, mungkin kita bisa protes lagi. Iya, tapi yang kamu kehendaki itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu nomor 2, ya. Tapi maksudnya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ada firman di dalam hati kita, kita nggak akan mungkin minta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena yang memunculkan itu, ya, yang membuat itu menjadi rema kan Roh Kudus sendiri. Jadi bukan kita, ya, sesederhana itu. Tapi kalau kita ngotot bilang harus kehendak Tuhan, harus begini, itu membatasi pikiran kita, sehingga kita sendiri tidak punya iman untuk percaya pada apa yang Tuhan janjikan, ya, bagi orang-orang percaya, ya. Jadi harus mulai dengan percaya. Setelah percaya, lalu ada tindakan berikutnya.
Dari percaya itu ya timbul iman. Iman itu butuh waktu untuk bertumbuh. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada prosesnya. Lalu kita jaga perkataan kita. Ya, kemudian ada tindakan iman. Ya, tindakan yang memang Roh Kudus menuntun kita. Nah, makanya di Ibrani 12 dikatakan, marilah kita bertanding ya dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Lalu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang menuntun iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi artinya melihat kepada Yesus, the author. Apa arti the author? Pengarang ya. And finisher. Artinya dia yang mengarang dan dia yang menuntun iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Artinya kalau dia yang mengarang, tentu itu sesuai kehendak dia. Makanya yang tadi saya bilang Yohanes 15 ayat 7 ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu yang pertama, syarat pertama. Kamu harus tinggal dalam Tuhan, kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kamu bergaul dengan Tuhan. Ya dengan sendirinya kalau kita bergaul dengan Tuhan kan hati kita diluruskan senantiasa. Ya, itu fellowship dengan Tuhan. Lalu dikatakan dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, kata firman itu rema, ya bahasa aslinya. Rema itu firman yang berbicara. Artinya Tuhan berbicara kepada kita. Artinya Dia yang mengambil inisiatif itu, Dia memunculkan dalam hati kita itu. Ya, kalau dari Dia kan jelas sejalan dengan kehendak Dia. Ya. Nah, waktu itu muncul, timbul iman. Ya. Lalu dikatakan, kamu akan minta apa saja yang kamu kehendaki, bukan yang kamu perlukan. Ya. Kamu kehendaki, kamu perlu pakaian, pakaiannya warna apa? Ya. Kamu perlu mobil, mobilnya merek apa misalnya. Itu kan soal keinginan. Nah, bagi orang-orang yang mungkin rasanya itu atau nggak pernah ngalami ya hal seperti itu, lalu menafsirkan itu, Tuhan nggak akan beri yang kayak begitu tuh kekanak-kanakan ya. Alkitab berkata bahkan kalau kita tidak menjadi seperti anak-anak, kita tidak bisa masuk ke dalam sistem kerajaan surga itu ya. Simple faith, iman yang sederhana, percaya bahwa Dia mengasihi kita, Dia Bapa yang baik. Nah, tentunya kita perlu ingat juga waktu kita anak-anak kan kita mintanya suka aneh-aneh. Orang tua kita bukan nggak mau kasih, tapi dia lihat itu baik nggak buat kita, itu pertumbuhan rohani. Ya. Tapi bahwa Tuhan menghargai sampai keinginan kita, that's the word of God. Itu firman Tuhan, itu janjinya. Jangan mundur dari situ. Ya. Jangan terus membuat satu pengertian baru. Ya, Tuhan itu jadi seperti Tuhan yang kejam gitu. Ya. Nah, coba cek apakah kita memperlakukan begitu orang-orang yang kerja sama kita. Pembantu rumah tangga kita, sopir kita, orang yang bekerja sama kita. Apakah kita suka pelit gitu? Ya, kita kasih, oh ini jangan ini ya. Kalau kayak begitu ya, itu akhirnya balik kepada kita. Ukuran yang kita pakai ke orang lain itu balik kepada kita. Kita akan menuai seperti itu. Ya. Dulu saya masih ingat ya, ada orang-orang yang mungkin ketika membuat satu peraturan di perusahaan yang dimilikinya ya. Awalnya semua penjualan lewat dia ya. Dia cuma butuh sopir, dia gaji seadanya aja ya, secukupnya. Tapi ketika perusahaan berkembang, dia perlu tenaga marketing. Nah, tenaga sales dan marketing itu kebanyakan mau bekerja berdasarkan komisi. Di samping ada satu gaji tetap. Nah, ketika akhirnya dihitung penjualannya besar, komisinya gede. Nah, ada orang yang bilang, "Oh, terlalu gede itu jangan." Ya. Nah, itu nggak bisa begitu ya. Ada perusahaan yang membebaskan, kamu mau bisa sejual apa, kamu dapat bonus yang sangat fantastis pun oke. Nah, itu ukuran yang kita pakai kayak begitu, itu balik kepada kita. Ya. Kalau kita memperlakukan orang lain ya dengan baik ya, itu juga kita akan menerima itu. Ukuran itu balik kepada kita. Jadi kapasitas kita ini untuk menerima itu, ukurannya tergantung kapasitas kita itu waktu memberi seperti apa. Sehingga akhirnya kita bisa menyadari bahwa memang Tuhan kita itu baik ya. God is good. Dia selalu baik dalam setiap bagian hidup kita. Kita bisa berkata, God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Amin.